Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafi Zulfar dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi OPEC. Jadi, apa itu OPEC? OPEC merupakan singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries. Yaitu OPEC merupakan sebuah organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Suatu organisasi yang bertujuan untuk menegosiasi masalah-masalah terkait produksi, harga, serta hak konsumsi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Sejarah OPEC. OPEC berdiri pada tanggal 14 September tahun 1961 di Baghdad, Irak. Negara pendiri dari OPEC ini ada 5, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, serta Venezuela. Sesudah penyelenggaraan konferensi Baghdad 10-14 Agustus tahun 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak tersebut. Markas OPEC pada awalnya berlokasi di Jenewa. Pada dari tanggal 21 Januari 1961 sampai Agustus 1966. Yang kemudian pindah ke Wina, Austria. Pada awal dibentuknya, itu sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC ini mempunyai tujuan untuk dapat menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya. Venezuela merupakan sebuah negara yang pertama menjadi prakarsa pembentukan dari organisasi OPEC dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait, serta Saudi Arabia di tahun 1949. Venezuela ini memberikan saran bagi negara-negara itu untuk bertukar pandangan serta melakukan eksplorasi jalan lebar dan juga berkomunikasi yang lebih intens antara negara-negara penghasil minyak. Pada tanggal 10 sampai 14 September 1960, diawali dari gagasan Menteri Perdagangan serta Energi Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonso, dan juga Menteri Pertambangan serta Menteri Saudi Arabia, Abdullah Al-Tariki, pemerintahan Irak, Persia, Kuwait, Saudi Arabia, dan juga Venezuela itu mengadakan pertemuan di Baghdad untuk berdiskusi mengenai bagaimana cara melakukan peningkatan harga dari minyak mentah yang dihasilkan oleh tiap-tiap negara produsen minyak tersebut. OPEC ini kemudian didirikan di Baghdad, dicetuskan oleh salah satu hukum 1960 yang dibuat oleh Presiden Amerika saat itu, Dwight Eisenhower, yang menekan kuota dari impor minyak Venezuela serta juga Teluk Persia seperti industri minyak Kanada dan Meksiko. Yang melakukan penurunan harga dari minyak dunia di daerah ini, Presiden Venezuela Romulo Betancourt itu melakukan usaha dengan cara membentuk aliansi dengan negara-negara Arab produsen minyak sebagai sebuah strategi untuk perlindungan otonomi serta juga probabilitas dari minyak Venezuela. Sebagai hasilnya, kemudian didirikan OPEC sebagai penyatuan serta koordinasi kebijakan dari negara anggota sebagai tindak lanjut yang sudah dilakukan. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip OPEC. Prinsip-prinsip OPEC itu yang pertama untuk mengatur harga minyak dunia, kedua untuk mengawasi harga minyak dunia, dan yang ketiga sebagai arena persaingan niaga, terutama itu dalam bidang perminyakan. Tujuan OPEC. Adapun tujuan dari OPEC ini ialah untuk mempertahankan harga minyak serta juga menolak aksi penurunan harga minyak itu dengan secara sepihak oleh perusahaan minyak terbesar yang disebut dengan sebutan The Seven Sisters, milik Exxon, Texaco, Sokal, Gulf, British Petroleum, dan Shell. Perusahaan raksasa minyak tersebut berasal dari negara-negara maju, ialah Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, serta Jepang. OPEC ini berupaya secara bersama-sama dalam menentukan kebijakan harga serta jumlah produksi dari minyak bumi yang dipasarkan di dunia. Namun secara garis besar, tujuan OPEC ini diantaranya yaitu pertama, menggabungkan kebijakan perminyakan atas negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi permintaan dunia terhadap minyak bumi. Ketiga, melakukan penyetabilan harga minyak dunia. Keempat, menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melindungi negara-negara anggota. Yang kelima, mempertahankan harga minyak serta juga menolak aksi penurunan harga minyak yang dilakukan oleh perusahaan besar, seperti misalnya Texaco, Sokal, Gulf, British Petroleum,
yang dilakukan oleh Seven Sisters. Manfaat OPEC. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manfaat OPEC tidak hanya dirasakan oleh para anggota OPEC saja. Manfaat OPEC yakni mengendalikan harga minyak mentah dunia di antara sesama anggotanya yang merupakan negara-negara pengimpor minyak. Hal ini dilakukan supaya harga minyak mentah dunia tidak dikendalikan ataupun diambil alih oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi pengendalian harga minyak oleh pihak-pihak tertentu dapat merugikan negara pengimpor minyak atau negara lainnya. Anggota OPEC. Untuk menjadi anggota OPEC, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari keanggotaan dalam OPEC. Yang pertama, negara yang bersangkutan dengan secara substansi ialah pengekspor minyak mentah. Yang kedua, secara fundamental mempunyai keperluan yang sama dengan negara-negara yang sudah menjadi anggota. Dan yang ketiga, disetujui juga oleh mayoritas anggota OPEC. Berikut ini ialah anggota-anggota OPEC. Pertama ada Arab Saudi, yaitu negara pendiri yang bergabung pada September 1960. Iran, juga negara pendiri, bergabung pada September 1960. Ada Irak, lalu Venezuela, dan Kuwait, yang juga sebagai negara pendiri. Setelah itu, baru mulai berkembang dengan masuknya beberapa negara-negara lain, yaitu seperti Aljazair, yang bergabung pada 1969, Angola pada 1 Januari 2007, Libya Desember 1962, Nigeria Juli 1971, Qatar Desember 1961, Uni Emirat Arab November 1967, dan Ekuador pada tahun 1973 sampai 1993. Lalu sempat keluar tetapi kembali masuk menjadi anggota sejak 2007. Di tahun 1973, Gabun juga bergabung dengan organisasi OPEC dengan statusnya itu menjadi associate member dari OPEC. Namun keluar dari organisasi tersebut karena keanggotaan penuh dari 1975 sampai 1995. Indonesia dalam keanggotaan OPEC. Di bulan Desember 1962, Indonesia juga bergabung dengan OPEC. Tetapi pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan bahwa sudah mengajukan surat keluar dari organisasi OPEC pada akhir 2008. Mengingat Indonesia kini sudah menjadi importir minyak sejak 2003 atau net importir, serta tidak mampu untuk memenuhi kuota produksi yang menjadi ketetapan. Tetapi setelah melakukan rapat, Indonesia itu hanya disuspend dari keanggotaan OPEC. Indonesia kembali masuk menjadi anggota secara resmi pada tahun 2014, diikuti dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden yang baru. Pada tanggal 30 November 2016, Indonesia kembali keluar dari keanggotaan OPEC. Hal tersebut merupakan efek kebijakan OPEC yang menurunkan produksi minyak Indonesia sebanyak 37.000 barel per hari. Tujuannya untuk menghentikan penurunan harga minyak dunia. Dan ini menjadi akhir dari persetujuan Indonesia dengan OPEC. Yang akhirnya Indonesia memilih untuk mengimpor minyak bumi sendiri dan menetapkan banyak hal untuk keuangan negara kawasan. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.